Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terhatur untuk teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya teladan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keteladanan beliau adalah keteladanan di dalam pendidikan anak-anak. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan beberapa keteladanan yang patut kita praktekkan dan teladani dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya adalah dialog yang tenang yang seyogianya dilakukan oleh para pendidik, orang tua, dan lingkungan sekitar dengan anak-anak. Terutama ketika melihat hal-hal yang kita rasa tidak sesuai dengan keinginan kita, maka seyogianya kita berdialog dengan anak-anak, mendengarkan apa argumentasi anak-anak. Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang kecil. Waktu itu sahabat yang masuk dari kalangan anak-anak, Abdullah ibnu Abbas. Beliau mengatakan, suatu hari, suatu malam, aku tidur menginap di rumah khalati, yaitu bibiku Maimunah, yang beliau merupakan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika di malam hari, Abdullah bin Abbas menyebutkan, aku menginap untuk melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat. Lihat bagaimana anak kecil sudah tertanam di dalam dirinya, ingin memperhatikan bagaimana gerak-gerik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat, bagaimana sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat salat. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah terbangun di malam hari. Beliau mengatakan, namatil uyun wa gharatin nujum wa baqiyal hayyul qayyum. Mata telah terlelap dan bintang-bintang telah terbenam, dan tersisalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Lalu diperhatikannya oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Aku pun berwudu seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah SAW salat, fawaqaftu an yasarihi, kata Abdullah bin Abbas, aku diam di kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti beliau salat. Fa'akhadani bi'udhuni. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang telingaku. Fa'adarani min khalfihi. Lalu beliau memutarkan aku dari belakangnya. Wa auqafani an yaminihi. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensejajarkan Abdullah bin Abbas di samping kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena demikianlah seyogianya seorang yang bermakmum berdiri di sebelah kanan imam. Namun Abdullah bin Abbas mengatakan, aku kembali ke tempatku semula. Rasulullah SAW memutarkannya lagi, aku pun kembali. Ini salah satu riwayat yang disebutkan di dalam Al-Bada'i As-Sana'i dan di dalam Al-Mabsut. Maka selepas Rasulullah SAW salat, Rasulullah SAW dengan ketenangannya bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak, lihat bagaimana kelembutan, bagaimana ketenangan beliau, ingin mengetahui apa gerangan yang menjadikan anak kecil ini tidak mau berdiam diri di sebelah kanan beliau.
Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abdullah bin Abbas, apa yang membuat engkau tidak mau berdiri di samping kananku? Beliau mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, manusia yang mulia, manusia yang agung. La yanbaghi li ahadin an yusawi, tidak sepantasnya seseorang sejajar dengan engkau, apalagi berdiri di sebelah kanan engkau dan engkau di sebelah kiri saya. Lihat, ternyata anak ini memiliki alasan yang begitu mulia, begitu mulia. Lalu Rasulullah SAW mendoakannya, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah, ajarkanlah anak ini tafsir Al-Quran dan pahamkanlah, faqihkanlah dia akan agama Allah Azza wa Jalla. Lihat sahabat yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Rasulullah SAW berdialog begitu tenang, tidak langsung menghukumi anak tersebut, akan tapi beliau mengatakan, wahai Fulan, wahai Abdullah, kenapa engkau tidak berdiam di tempat yang aku peruntukkan untuk engkau? Kata Abdullah bin Abbas, beliau memiliki argumen saat itu, sekalipun anak kecil. Rasulullah SAW tidak menyangkal argumen tersebut, beliau malah mendoakannya. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seyogianya di dalam menghadapi anak-anak, maka kita harus bersikap tenang, mendengarkan apa argumen yang dia lakukan. Jangan serta-merta langsung kita menghukumi, bahkan memarahi, karena anak-anak tidak melakukan sesuatu kecuali memiliki alasan tertentu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian, bagi kita terdapat keteladanan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.